Nama saya Indra Tamrin, saya alumni dari IPB University. Dari tahun 2008 saya memulai usaha di bidang minuman dengan branding Yorti. Sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 14 tahun. Kemudian 2 tahun terakhir ini juga saya banyak sekali sejak pandemi membantu para UMKM, terutama di bidang digital marketing, untuk memasarkan produknya. Kemudian saya juga founder dari sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial dengan branding sinergi kreatif inovasi. Ini beberapa portofolio yang saya jalankan saat ini dari sama ya, mungkin dengan teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita sebagai pebisnis, wirausaha, awalnya sendiri, saya menjalankan usaha ini dengan teman saya berdua, kemudian sampai saat ini dari kurang lebih 14 tahun sudah ada sekitar 40-an lebih tim kerja. Kemudian ini berbagai pelatihan yang dilakukan, baik secara online maupun offline. Jadi Bapak Ibu juga boleh silakan untuk memfollow SKI Digital Marketing, akun Instagramnya, apabila ingin mendapatkan tips-tips tentang seputar digital marketing. Oke, sebelum memulai nih, supaya sebagai apresiasi juga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar ini dari pagi hingga sore hari ini, saya akan memberikan template gratis kepada Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu boleh untuk mengklik link ini ya. Saya akan share juga di kolom chat supaya Bapak Ibu bisa langsung mendownload. Ya, saya akan share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu boleh download. Ini kalau tadi Canva banyak sekali tentang semua hal ya, kita bisa desain. Ini adalah khusus untuk PowerPoint Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang agak kesulitan nih, misalkan, wah bikin Canva agak sulit. Nah, saya memberikan secara PowerPoint, ini lebih simpel lagi Bapak Ibu. Nah, ini khusus yang gaptek-gaptek, bagi pemula Bapak Ibu jangan khawatir karena dengan PowerPoint ini lebih simpel lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal masukkan link tadi. Ini saya contohkan, nanti akan muncul seperti ini. Ada 1000-an lebih nih Bapak Ibu, template-template dalam bentuk Microsoft PowerPoint yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mendesain. Nah, nanti kaitannya dengan materi saya yang keempat, tentang digital marketing. Jadi kita bikin foto, gambar-gambar, video dari PowerPoint saja. Kalau yang sudah pakai Canva tadi lebih bagus lagi ya. Nah, ini silakan nanti bisa di-download. Nah, sama seperti tadi yang Pak Yusuf sampaikan. Ini kita tinggal mendownload nih gambar-gambar, misalkan gambar burger. Saya contohkan salah satu. Nah, ini Bapak Ibu tinggal download saja. Kemudian, ini kalau ini lebih simpel lagi Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tinggal dihapus, diganti dengan menu Bapak Ibu. Lalu tinggal diganti kata-katanya. Ini lebih simpel, tinggal drag and crop saja. Silakan, nanti Bapak Ibu bisa menggunakannya. Oke, baru kita lanjutkan untuk materinya. Kita mulai dari branding, Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya di sini Bapak Ibu sudah menjalankan usaha, semuanya sudah ada brand. Namun, apa itu brand, Bapak Ibu? Definisi brand menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang brand pasal 1 ayat 1. Ini adalah definisi sederhananya. Brand itu adalah tanda, Bapak Ibu. Tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan dan jasa. Ini adalah definisi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Ini adalah brand. Saya yakin Bapak Ibu sudah memiliki brandnya masing-masing. Nah, boleh dong sekarang di kolom chat Bapak Ibu menuliskan nama brand Bapak Ibu sekalian, supaya saya juga bisa tahu nih, brand Bapak Ibu apa. Dan saya lihat profil di masing-masing peserta nih kebanyakan dari kuliner ya, kebanyakan. Nanti kita bisa nyambung, karena saya juga praktisi di kuliner sudah 14 tahun.
like this. Hukravindo, oke, keren-keren ya. Riborju, Kipas Bali, Kurnia WP, dan T-Food. Silakan yang lain. Boleh menyampaikan nama brandnya apa? Kurnia WP ya. Lintang Cake and Cookies, good, keren. Ya, banyak sekali. Silakan Bapak Ibu sambil menuliskan nama brandnya. Nah, maka berikutnya bagi Bapak Ibu yang belum ada brand ini kan identitas. Kalau Bapak Ibu lihat huruf M warna kuning, kita sudah tahu ini berarti McDonald. Atau kita lihat tulisan KFC warna merah, berarti ini adalah restoran siap saji Kentucky Fried Chicken. Jadi penting sekali brand itu Bapak Ibu. Namun yang paling penting lagi, ternyata Bapak Ibu, brand itu tidak hanya sekedar nama. Nah, ini menurut mentor saya, Pak Biakto, waktu saya mengikuti workshop bisa bikin brand dari beliau menyampaikan ternyata brand itu tidak hanya sekedar nama. Brand adalah nama ditambah dengan maknanya. Ini penting sekali Bapak Ibu, sehingga apa? Kita lihat brand-brand besar, ini yang belakang ini adalah brand-brand yang beliau ciptakan. Ini beliau praktisi brand sudah 50 tahun lebih. Kalau Bapak Ibu mendengar Indomie, maka apa? Seleraku. Mayora, satu lagi dari Mayora. Kopiko, gantinya ngopi. Nah, McD, mana lagi selain di McD, dan lain-lain. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat nama brand kita, jangan hanya sekedar nama saja, tetapi ada filosofinya, ada maknanya. Nah, seperti Bu Desi nih. Bu Desi, nama brandnya adalah Kedai Pempek Talas Ganti. Ini namanya, tetapi tidak hanya sekedar nama saja. Harus membuat maknanya apa. Kemudian tagline-nya apa? Nah, ini juga TV One memang beda ya. Sehingga apa? Kita ingat. Coba sekarang kalau saya tanya di kepala Bapak Ibu, brand kopi siap saji yang paling terkenal, kira-kira Bapak Ibu biasa minum apa? Boleh dijawab di kolom chat. Kopi siap saji. Nah, dari sini biasa kelihatan Starbucks. Oke, ada lagi? Berarti ini minumannya menengah ke atas. Oke, kapal api. ABC, good. Ada lagi? Kopi kenangan, ini baru unicorn baru ya. Ada lagi Bapak Ibu? Kopi siap saji, biasa Bapak Ibu minumnya kopi apa? Ini brand-brand ini artinya yang Bapak Ibu sebutkan berarti sudah ada di dalam alam pikiran bawah sadar Bapak Ibu. Sehingga ketika kita mencari brand kopi, munculnya tadi ABC, kopi kapal api, Good Day, kemudian Starbucks, ya, ada janji jiwa, ada kopi kenangan, dan sebagainya. Ini penting sekali, kita harus bisa menyampaikan brand kita kepada konsumen kita, Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah ada nama, sekarang tentukan maknanya atau tagline-nya apa. Nah, saya akan men-sharingkan ada 8 strategi Bapak Ibu. Kurang lebih 1,5 jam hingga 2 jam ke depan, kita akan belajar branding dan strategi digital marketing. Yang pertama tentang branding, saya akan men-sharingkan 8 rasa sukses, strategi untuk branding bisnis. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ada satu buku yang menarik sekali, karangan Simon Sinek, judulnya Start with Why, Bapak Ibu. Ketika saya juga mengikuti mentor saya, salah satunya juga adalah Kang Dewa Eka Prayoga dari Bandung, Bapak Ibu. Beliau menyampaikan, untuk bisa brand bisa dikenal luas, beliau saat ini punya 51 brand, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kalau kita punya satu saja kan, wah, ngurus bisnisnya sulit. Nah, beliau punya 51 brand. Beliau menyampaikan, mulailah dari why-nya dulu. Kenapa? Karena untuk sukses harus tahu dulu kenapa Anda mau sukses, Bapak Ibu. Nah, kita mulai dari start with why. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada handphone ataupun di catatan, nah, boleh menuliskan. Kira-kira apa sih tujuan, apa sih impian Bapak Ibu membangun bisnis usaha Bapak Ibu semua. Start with why ini kita bagi menjadi 4, Bapak Ibu. Yang pertama dari sudut pandang keuangan. Nah, silakan Bapak Ibu boleh menuliskan di buku catatan ataupun di note handphonenya
Saya memulai usaha bisnis pempek, makanan, ada yang properti, ada yang furniture. Dari sudut pandang keuangan, kenapa? Misalkan, saya ingin mendapatkan omset 1 bulan 1 miliar dengan keuntungan per bulannya bersih 100 juta rupiah. Ini contoh sudut pandang keuangan. Kenapa kita harus buat secara tertulis, Bapak Ibu? Karena kalau kita tidak buat secara tertulis, maka impian kita itu ngawang-ngawang. Impian kita tidak kita visualisasikan bagaimana kita bisa mencapainya. Maka penting sekali bagi Bapak Ibu untuk menuliskan apa faktor dari sudut pandang keuangan tujuan bagi Bapak Ibu untuk memulai usaha. Lalu sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang emosional. Tentu saja kita berbisnis, berwirausaha tidak hanya untuk mengejar penghasilan, tidak hanya mengejar omset, tapi juga ada sudut pandang emosionalnya. Misalkan kita bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, menciptakan banyak lapangan kerja. Otomatis apa? Kita menjadi berkah, kita menjadi saluran berkat buat orang lain. Nah, ini dari sudut pandang emosionalnya. Kita bisa menjadi lebih happy, lebih merasa bahagia. Lalu yang ketiga, sudut pandang intelektual. Kita berbisnis tentu saja harus mengikuti perkembangan zaman. Sekarang iptek begitu canggih. Bagi Bapak Ibu yang menjalankan usaha F&B, kalau belum bekerja sama dengan aplikator ojek online, baik itu GoFood, GrabFood, ShopeeFood, ataupun Traveloka Eats, pasti saya merasakan 2 tahun ini kita tidak kerjasama dengan ojek online, omset kita pasti tergerus luar biasa karena pandemi. Tetapi kalau kita bisa switch dari offline ke online, maka apa? Omset kita yang tadinya turun di offline bisa berganti besar di online-nya. Nah, kita belajar dari sudut pandang intelektual, saya berbisnis ingin mengembangkan ilmu saya. Nah, seperti Bapak Ibu hari ini, belajar dari pagi sampai sore, mengikuti webinar adalah ingin mendapatkan pemahaman lebih, insight-insight tentang teknik fotografi, teknik desain, kemudian juga belajar branding dan digital marketing. Lalu yang keempat, dari sudut pandang spiritual. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Kita hidup tidak hanya masalah badan saja. 24 jam hidup kita harus manfaatkan dari sudut pandang apa? Spiritual juga. Kita beribadah, sholat 5 waktu, kemudian kita juga bersosialisasi dengan sesama. Ini adalah dari sudut pandang spiritual. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bisa menuliskan start with why-nya dari 4 sudut pandang ini. Dan dibuat tertulis Bapak Ibu. Kalau bisa ditempel. Nah, misalkan Bapak Ibu mempunyai impian, saya ingin punya restoran, desainnya seperti apa, nah itu ditempel Bapak Ibu. Nah, percaya tidak percaya Bapak Ibu, apa yang kita visualisasikan itu akan menjadi kenyataan. Nah, banyak sekali survei-survei, penelitian dari para ahli yang menunjukkan bahwa dengan kita memvisualisasikan apa yang kita inginkan, impian kita, cepat atau lambat, tujuan atau impian kita itu bisa kita capai. Ya, jadi sekali lagi, penting sekali Bapak Ibu untuk kita membuat. Kenapa kita berwirausaha? Karena ini adalah bahan bakar kita. Lalu yang kedua, setelah kita start with why, kita mulai dari mengapa kita berbisnis, tentukan nama, logo, dan tagline-nya. Tadi Pak Yusuf di sesi sebelumnya sudah memberikan banyak sekali insight-insight bagi kita yang ingin nih membuat logo, kemudian membuat berbagai desain, bisa kita menggunakan aplikasi Canva. Nah, ini contoh branding-branding yang besar ya, brand-brand besar. Ada McD, Coca-Cola, Videk, BBC, Starbucks, BMW, Google, dan seterusnya. Jadi, branding itu adalah jalan, cara, bagaimana konsumen itu mengenal kita. Konsumen itu bisa mendapatkan produk berupa barang atau jasa kita. Jadi silakan Bapak Ibu, bagi yang sudah ada nama, logonya, tinggal membuat tagline. Tagline ini bisa kita rubah sesuai dengan musim, sesuai dengan perkembangan zaman kita. Bahkan brand kita pun kita bisa rebranding Bapak Ibu. Apabila menyesuaikan dengan kondisi perkembangan zaman.
Nah, contoh ya, ini adalah satu brand dari pelopor Akika. Nah, ini ada Akika, Nurul Hayat, dan The Body Shop. 1-5 tahun pertama, biasanya kalau kita membuat logo, usahakan kita membuat logonya itu menampung, Bapak Ibu. Maksudnya apa, Pak Indra? Nampung itu artinya kebuka atasnya. Nah, ini kita lihat ya. Ini kan ke atasnya kebuka, sehingga apa? Rezekinya bisa masuk. Nah, banyak sekali ya brand-brand itu ada filosofinya. Seperti tadi saya sampaikan, tidak hanya nama saja. Kenapa McD hurufnya M? Nah, ternyata ada kisahnya juga. KFC, kenapa logonya orang tua? Oh, ternyata maknanya adalah pendirinya, Colonel Sanders. Nah, begitupun dengan brand-brand yang Bapak Ibu ciptakan. Silakan dipikirkan apa filosofi atau maknanya. Kemudian apabila kita ingin melakukan rebranding, Bapak Ibu. Contoh ya, kita lihat ini adalah perusahaan kereta api Indonesia. Dari awal kita lihat nih logonya yang paling atas, sampai kemudian dirubah lagi, sampai sekarang sudah berubah menjadi 5 kali. Sekarang yang terbaru adalah KAI ini. Kita boleh melakukan rebranding sesuai dengan perkembangan dan visi misi dari perusahaan. Ini logo brand saya nih, Yorti. Filosofinya adalah kenapa pakai lebah nih Pak? Karena saya mengembangkan konsep Yorti ini dengan kemitraan. Nah, saat ini sudah ada di 38 kota, sudah ada kurang lebih 300 mitra. Konsepnya apa? Kemitraan dengan harapan logo lebah ini adalah logo simbiosis mutualisme. Jadi bisa memberikan win-win solution kepada mitra. Nah, ini contoh sederhana, nama, kemudian logo, dan tagline-nya. Tagline macam-macam ya, Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri. Kalau Yorti sekarang kita lagi mengkampanyekan, tagline-nya adalah teman makan kamu. Nah, jadi silakan nanti Bapak Ibu boleh membuat nama, logo, dan tagline-nya. Lalu bagi Bapak Ibu yang sudah ada nama, logo, dan tagline, langkah yang ketiga, tentukan Bapak Ibu positioning produk atau jasa Bapak Ibu. Ya, jadi saya menjelaskan secara terstruktur dan sistematis dari awal Bapak Ibu, dari awal nolnya. Yang pertama tadi bagaimana start with why-nya, mengapa saya memulai usaha, mengapa saya memilih logo, branding, dan tagline ini. Yang ketiga, tentukan positioning produk atau jasa kita di mana. Jangan sampai apa? Kita salah posisi Bapak Ibu. Akibatnya gimana? Ya, jualan kita tidak laku. Contoh, kalau kita mau menjual payung, jualah di kota daerah yang musim hujannya tinggi intensitasnya. Tapi kalau kita mau jual es, maka jualah yang di daerah yang tingkat musim kemaraunya tinggi. Jangan sampai kita kebalik. Akibatnya apa? Brand kita tidak dikenal oleh orang, sehingga tidak terjadi penjualan. Ini contohnya Bapak Ibu, saya ngambil contoh mobil nih. Biasanya Bapak-Bapak hobi nih, memilih mobil. Kita tinggal memilih, kalau kita posisinya di yang harga rendah dan kualitasnya juga rendah. Nah, kita punya beberapa branding ya. Atau kita punya di yang harganya tinggi, kualitasnya tinggi. Contohnya BMW, Audi, kemudian ada Mercedes-Benz, ada Ferrari, ada McLaren, dan sebagainya. Sehingga apa? Orang tahu posisinya adalah orang yang punya mobil BMW, mobil Mercy adalah orang yang mempunyai tingkat kualitasnya tinggi dan harganya juga tinggi juga. Otomatis pendapatannya juga sesuai. Nah, di Indonesia, penetrasi pasar nomor 1 sekarang masih Toyota. Kenapa? Karena kualitasnya bagus dan harganya murah. Nah, kita lihat ya, Indonesia kan sukanya yang kualitasnya baik tetapi harganya terjangkau. Maka Toyota menjadi pemain yang besar di Indonesia. Silakan Bapak Ibu menentukan positioning produk saya berada di mana. Nah, jangan sampai apa kita salah posisi. Kita barangnya premium, tapi pangsa pasar kita jual ke masyarakat kelas menengah ke bawah. Nggak nyambung. Tapi sebaliknya, barang kita murahan, kita sulit untuk menjual ke kalangan masyarakat middle up. Contohnya seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu nanti tentukan
positioning produk Bapak Ibu berada di posisi mana. Lalu yang keempat, setelah kita menentukan positioningnya, oh saya mainnya di masyarakat middle low, Pak Indra. Oke, sekarang kita delivery pesan brand kita. Jadi dari kita punya brand, kita sampaikan ke konsumen kita. Caranya tentu saja kita harus mempunyai tim, Bapak Ibu. Tidak bisa sendiri saja. Superman sekarang ada nggak? Nah, Superman sudah nggak ada lagi. Sekarang adalah super team. Tim itu together everyone achieve more. Dengan bersama kita bisa mendapatkan lebih. Ada dua cara Bapak Ibu untuk kita mendelivery brand kita. Yang pertama dengan organic traffic, yaitu jenis traffic yang muncul secara organik ke website atau landing page kita tanpa perlu kita membayar kepada pihak manapun. Ini biasanya kita menggunakan SEO ya, istilahnya itu adalah Search Engine Optimization atau SEO. Ini adalah tidak berbayar Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang pengennya gratisan, yang tidak berbayar bisa menggunakan ilmu organic traffic ini. Tapi bagi Bapak Ibu yang mempunyai budget, mempunyai uang lebih, nah bisa menggunakan yang namanya paid traffic. Kalau paid artinya sudah pasti berbayar, ya. Nah, jadi paid traffic ini jenis traffic yang muncul ke website kita ataupun ke sosial media kita ataupun ke marketplace kita dengan kita berbayar. Lewat Google Ads, ada YouTube Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, Marketplace Ads, ataupun lewat endorsement artis-artis atau influencer lokal ataupun nasional. Jadi ada dua cara ini Bapak Ibu. Dengan cara apa? Paid traffic, kita berbayar, ataupun yang organik. Pak Indra, yang bagus yang mana? Dua-duanya bagus. Tinggal Bapak Ibu menyesuaikan. Mau yang berbayar ataupun yang tidak berbayar. Dua-duanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau organik tentu saja butuh waktu karena gratisan. Tetapi dengan paid, Anda bisa cepat, langsung dengan biaya. Biasa kalau saya buka toko, itu pakai iklan Facebook dan Instagram Ads, hanya biaya 50 perak Bapak Ibu. 50 rupiah bisa menjangkau satu orang. Jadi kalau kita budgetingnya 1 juta rupiah saja Bapak Ibu, itu sudah bisa menjangkau 20.000 orang. Tahu bahwa apa? Oh ternyata di sini ada toko yang mau buka. Nah silakan, nanti kita akan sama-sama mensimulasikan. Oke, selanjutnya setelah kita bisa delivery brand kita awareness menciptakan, wah ini ternyata ada loh produk baru ini. Ini ada promosi loh dari produk kita. Yang berikutnya, yang kelima, kita harus membangun loyalitas pelanggan, Bapak Ibu. Jadi tadi ketika kita bisa delivery brand kita, orang membeli produk kita. Yang kelima, Bapak Ibu harus bangun loyalitas. Jangan sampai orang yang sudah beli produk kita, dia kecewa. Akhirnya tidak lagi melakukan pembelian atau repeat order. Maka penting sekali nih kepuasan pelanggan, kualitas produk kita, kemudian feedback dari konsumen kita, servis kita bagaimana, support kita bagaimana. Apakah kita ada memberikan reward kepada customer kita? Ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Yang saya lakukan biasanya saya memberikan promosi baik itu berupa diskon, ada promo, macam-macam Bapak Ibu. Ini contoh. Ketika dulu Shopee Food masuk di wilayah Bogor ya 1 tahun yang lalu. Nah, kita campaign juga nih iklan besar-besaran di sosial media diskon 100%. Minimal belanja 40.000 sampai dengan cashback-nya itu 25.000 plus gratis ongkir. Nah, ini menarik kan Bapak Ibu? Jadi berikanlah apa? Customer itu begitu lihat produk kita kasih promosi, dia langsung, wah diskon loh, ada diskon 100%. Walaupun ini kan tanda bintang, 100% itu 25.000. Dia harus belanja 40.000. Jadi masih ada berapa? 15.000 kelebihannya. Yang seperti ini contohnya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu membuat promo-promo yang kalau saya bilang istilahnya tuh wow. Supaya apa? Orang ketika melihat dia langsung tertarik.
Sekarang kalau kita buka toko jualan produk, baik makanan minuman, ataupun furniture, ataupun properti, kalau tidak ada kata promo, sale, kata-kata bombastis lainnya, saya yakin percaya kita sulit, Bapak Ibu. Nah, tetapi dengan adanya kita promo, berikan sale, berikan diskon, berikan harga khusus, maka konsumen pasti akan tertarik dengan produk jasa kita. Ini contoh lagi, kita bisa berikan juga kupon undian untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi kata kuncinya adalah jangan biarkan konsumen yang sudah beli produk kita itu tidak balik lagi. Kita harus ikat, Bapak Ibu. Ya. Lalu yang keenam, bagaimana kita harus sukses untuk mengembangkan brand kita supaya dikenal luas. Harus belajar terus-menerus. Never stop learning. Seperti hari ini Bapak Ibu meluangkan waktunya 1 hari full dari pagi sampai sore belajar. Ya, karena apa? Ilmu begitu cepat berubah Bapak Ibu. Algoritma sosial media begitu cepat berubah. Kalau kita tidak belajar terus-menerus, kita tidak update ilmu kita, maka cepat atau lambat produk kita akan tersisihkan. Kita akan kalah dengan kompetitor. Sekarang ibaratnya kalau kita dalam bisnis Bapak Ibu, kita adalah posisinya mendayung perahu di arus air yang berlawanan, arusnya itu kenceng. Jadi bayangkan, kalau dulu mungkin kita bisa diam saja, kita nggak melakukan apa-apa, karena arusnya nggak kenceng. Tapi sekarang kita mendayung perahu yang arusnya kenceng. Akibatnya gimana? Kalau kita tidak mengayuh, kita tidak menjalankan perahu kita tidak dayung, kita akan mundur. Jangankan itu Bapak Ibu, kita sudah dayung, arusnya tuh kenceng, maka kita harus dayungnya nggak bisa sendiri, tapi harus bersama-sama tim kita. Jadi sekali lagi, please Bapak Ibu belajar terus-menerus dari berbagai sumber. Ya, cari mentor-mentor yang luar biasa untuk bisa meningkatkan scale up bisnis kita. Nah, tahapan dalam bisnis ada 3. Ini saya yakin Bapak Ibu sudah melewati tahapan dari ide, sekarang sudah starting, kemudian nanti akan running, sampai akhirnya bisa growing, bisa scale up. Kita harus melewati tahapan ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang starting, biasanya mulainya sendiri ini, atau bersama suami, istri, keluarga. Kita kenal dengan CEO. Nah, CEO itu bukan Chief Executive Officer, tapi Chief Everything Officer. Jadi semuanya yang kita kerjakan. Nah, itu lumrah Bapak Ibu. Jadi jangan menyerah, jangan minder, jangan putus asa kalau kita masih sendiri. Atau sama mungkin karyawan baru 2-3 orang. Nah, ketika Bapak Ibu sudah terus belajar delivery brand dengan baik, terjadi banyak pembelian, Bapak Ibu bisa buka cabang, bangun tim lagi. Nah, bisnis Bapak Ibu mulai running. Sampai akhirnya berjalan, sudah punya supervisor, sudah punya kepala toko, sudah punya tim manajemen yang canggih, yang bisa scale up dengan baik, maka Bapak Ibu bisa growing usahanya. Semakin berkembang, tinggal diduplikasi. Ya. Nah, oke. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, giving back, harus berkontribusi. Jangan sampai brand kita hanya mencari keuntungan semata, tapi tidak ada unsur giving back, berkontribusi untuk lingkungan sekitar. Kalau sekarang kan di BUMN semuanya ada CSR, Corporate Social Responsibility. Harus mempunyai tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar. Maka kita juga sebagai pengusaha Bapak Ibu jangan lupa untuk berkontribusi kepada lingkungan sekitar kita. Dengan kita memberikan kontribusi, maka kontribusi itu akan memperkuat brand kita, Bapak Ibu. Baru yang terakhir adalah konsisten, sabar, dan gigi. Karena semuanya butuh proses. Tidak ada yang instan, Bapak Ibu, membangun sebuah brand. Saya sendiri 14 tahun, sekarang masih survive, 2 tahun melewati pandemi yang luar biasa, kata kuncinya adalah konsisten, sabar, dan gigi. Saya yakin Bapak Ibu juga pernah mengalami jatuh bangun, susah dalam merintis hingga bisa menjalankan usaha. Nah, dengan kita konsisten, sabar, gigi,
tentu saja diiringi oleh doa, maka kita akan bisa mengembangkan brand kita sehingga menjadi brand yang dikenal oleh banyak orang. Ya, oke. Sampai di sini dulu Bapak Ibu untuk materi branding. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan yang bisa Bapak Ibu sampaikan mengenai strategi branding ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Indra. Yang luar biasa ya, ada 8 kunci untuk menguatkan branding kita. Baik, mungkin dari Bapak Ibu yang mau bertanya langsung nih, mungkin sudah punya sebenarnya atau mau bikin atau baru kepikiran nih atau mau share tadi, itu boleh silakan. Ada atau terhipnotis semua nih dengan Pak Indra nih? Masih Silakan. belum ya sepertinya ya. Masih belum, boleh ya nanti sambil jalan kali ya Pak Ananta, sambil Boleh. terus saya akan lanjutkan materinya. Kita nanti akan mulai banyak praktek nih di bagian belakang Bapak Ibu. Baik, saya izin melanjutkan materi. Jadi setelah kita branding, maka langkah berikutnya kita melakukan strategi digital marketing. Oke, kita masuk ke teorinya sedikit ya Bapak Ibu. Apa itu digital marketing? What-nya secara sederhana, digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan baik itu merek, produk ataupun jasa dengan menggunakan media digital atau internet yang dapat menjangkau konsumen secara cepat, tepat waktu, tepat pribadi dan relevan atau terukur. Ya. Nah, ini mengapa harus digital marketing? Why-nya tentu saja Bapak Ibu, saya yakin dan percaya 2 tahun ini mengalami hal yang luar biasa, efek dari pandemi. Ya, maka kita harus segera go digital, karena zaman sudah berubah. Zaman saya sama Pak Ananta itu handphone pertamanya Nokia, 3210 ada 3315. Sekarang, kalau kita tukeran informasi kontak number, bukan lagi nomor handphone, atau bukan lagi BlackBerry Messenger, pernah kita alami beberapa waktu yang lalu. Sekarang adalah nomor WhatsApp. Jadi zaman sudah berubah, kita juga harus berubah. Toko offline perlu, tetapi kita juga harus mengkombinasikan dengan digital marketing. Harus ada toko online, Bapak Ibu. Jangan menjadi seperti dinosaurus. Dinosaurus masih ada nggak sekarang? Sudah punah karena tidak bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Jangan sampai bisnis usaha kita, Bapak Ibu, punah, bangkrut, tutup karena tidak bisa beradaptasi dengan pandemi COVID ini. Ya, justru bagi saya pandemi COVID ini banyak sekali peluang Bapak Ibu. Di satu sisi toko-toko, ruko-ruko banyak sekali yang dijual, disewakan. Itu bisa kita manfaatkan. Bagi Bapak Ibu yang usaha di kuliner maupun di usaha manapun, ini saatnya untuk kita apa? Scale up bisnis kita. Ketika orang lain ragu untuk memulai bisnis, ketika orang lain kesulitan cash flow-nya, justru saat ini harga-harga properti murah, turun, sewanya murah, kita buka banyak cabang Bapak Ibu. Ya, ini peluang justru. Dari data, survei Kata Data Insight Center menemukan sekitar 81% UMKM di Jabodetabek menggunakan internet untuk membantu usaha mereka selama pandemi COVID-19. Saya sendiri, Bapak Ibu, kalau tidak melakukan riset, tidak kerjasama dengan ojek online dan promosi habis-habisan di sosial media, mungkin usaha saya juga banyak yang tutup. Tapi selamat dengan apa? Adanya ojek online. Jadi omset offline-nya turun sampai 70% karena daerah tempat saya itu kampus ya, IPB Darmaga, tapi di online-nya justru meningkat sampai 5 kali lipat. Nah, nanti saya cerita di bagian belakang. Ini dari data menunjukkan bahwa bagi pengusaha yang bisa switch media pemasarannya lewat online, bisa selamat dari pandemi COVID-19. Kemudian kita juga lihat satu hari rata-rata orang hampir 9 jam menggunakan handphone sebagai apa? Alat komunikasi. Lalu yang kedua tentu saja kita bisa memotong biaya operasional. Nah, di tempat saya juga di Darmaga banyak sekali. Di tempat Bapak Ibu saya juga yakin banyak sekali sekarang muncul ghost resto, ghost kitchen. Jadi nggak perlu lagi sewa mall, toko yang besar, biayanya mahal, tapi cukup ruko kecil, tetapi pemasarannya lewat ojek online. Jadi sangat bisa memotong biaya operasional.
Lalu tentu saja menjangkau lebih banyak konsumen. Yang tadinya kita jualannya hanya di dermaga saja, tapi begitu kita online kan, kita bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia bahkan dunia. Ya. Lalu yang keempat, waktu dan lokasi kerja yang efisien. Dengan digital marketing seperti hari ini, Bapak Ibu berada di seluruh wilayah di Indonesia tersebar, ada yang tadi waktunya WIB, ada yang WITA, ada yang di WIT. Semuanya kita bisa efisien waktunya. Dimanapun kita berada, kita bisa melakukan Zoom meeting ini. Dan yang terakhir tentu saja kemudahan transaksi. Kalau dulu keluar rumah nggak bawa dompet, kita pulang lagi. Kalau sekarang cukup bawa handphone, nah kita sudah aman, bisa melakukan transaksi pembayaran lewat e-wallet. Ya. Jadi ini adalah 5 alasan kenapa kita harus segera go digital marketing, Bapak Ibu. Lalu bagaimana memulainya? Nah, jadi mulai yang pertama adalah dengan kita merubah pola pikir, mindset kita Bapak Ibu. Jangan lagi kita berpikir fixed mindset. Fixed mindset itu apa? Pola pikir ataupun mindset yang hanya statis. Contoh kasus, ketika terjadi pandemi, pemerintah kita banyak sekali membuat aturan, mulai dari zaman kita kenal sebutan PSBB, kemudian sekarang ada PPKM berlevel-level. Ya, nah bagi orang yang berpikiran fixed mindset, dia akan berpikir, wah ini sulit nih, jualan buka toko nggak boleh, apalagi yang di mall harus tutup. Tapi bagi orang yang memiliki growth mindset, dia akan berusaha untuk mencari solusi terhadap masalah yang datang. Wah, berarti kalau nggak bisa jualan offline, gimana caranya? Saya harus bisa jualan online. Belajar kerjasama dengan berbagai aplikator stakeholder ojek online. Bikin saluran pemasaran baru secara online. Sehingga apa? Walaupun tokonya tutup, tapi tetap bisa berjualan secara online. Nah, inilah pentingnya kita memiliki pola pikir growth mindset, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada masalah, ada halangan, rintangan, kita harus berusaha untuk mencari solusinya. Kemudian kalau mengalami kegagalan, bagaimana? Bagi orang yang berpikir fixed mindset, dia akan mundur. Wah, ini kayaknya bukan darah saya lah, bukan garis hidup saya menjadi pengusaha. Tapi bagi orang yang memiliki growth mindset, dia akan apa? Kegagalan itu adalah kesempatan untuk bertumbuh. 14 tahun saya berwirausaha banyak sekali Bapak Ibu. Buka tutup toko ya. Karena apa? Cari strategi tempat yang paling bagus. Nah, proses pembelajaran itu adalah kita bagaimana memiliki growth mindset. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga berwirausaha, berbisnis pasti banyak mengalami jatuh bangun. Nah, kata kuncinya adalah apa Bapak Ibu? Selama Bapak Ibu terus bangkit, tidak pernah menyerah, selama mengalami kegagalan terus bangkit, maka kita tidak akan pernah